Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Singa itu tunduk dengan nama Allah. Alkisah, ada seorang wanita bernama Halimatun Armiyah yang bekerja sebagai tukang masak di istana Raja Yarmus. Dia disayangi oleh Raja Yarmus karena kepakarannya di bidang masakan. Halimatun menghabiskan separuh dari usianya bekerja sebagai tukang masak Raja Yarmus. Raja Yarmus adalah seorang pemerintah yang membenci agama Islam. Dia mau seluruh rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan. Dia tidak mau ada kuasa yang lebih berkuasa daripadanya. Aku akan menghukum siapa saja rakyatku yang menganut agama Islam. Ingat, hanya aku saja yang patut disembah sebagai Tuhan. Siapa saja yang ingkar pada perintahku, maka ia akan dihukum mati. Titah Raja Yarmus kepada semua rakyatnya. Seorang lelaki yang turut mendengar titah Raja Yarmus itu berkata pada temannya, "Saya pernah melihat ada lelaki dimasukkan ke dalam kandang binatang buas karena ingkar pada perintah Raja Yarmus." Halimatun yang pada saat itu belum menganut agama apapun merasa takut dengan ancaman Raja Yarmus itu, dan berjanji untuk tidak mengingkari raja yang zalim dan kejam itu. Namun pada suatu hari, Halimatun mendapat petunjuk dari Allah dan akhirnya memeluk Islam. Pada awalnya keluarganya takut mendengar Halimatun memeluk agama Islam. Namun penjelasan dan keindahan agama Islam yang dikatakan Halimatun kepada keluarganya, telah menghilangkan kebodohan yang ada pada diri keluarganya itu. Mereka pun akhirnya memeluk Islam dan menjalankan kewajiban sebagai orang Islam. Setelah beberapa bulan berlalu, sejak Halimatun dan keluarganya memeluk agama Islam, ia terus menjalankan tugasnya sebagai tukang masak istana seperti biasanya, tanpa membuka rahasia dirinya yang kini sudah memeluk Islam. Jauh di sudut hatinya, dia juga mau melihat kawan-kawannya memeluk agama Islam. Pada suatu waktu, ketua tukang masak istana tiba-tiba memberikan instruksi kepada seluruh tukang masak istana. Ketua tukang masak itu berkata, "Pastikan semua orang menjalankan tugas mereka dengan baik dan teliti. Tempat memasak, bekas peralatan makanan dan hidangan makanan harus berada dalam keadaan bersih." Raja Yarmus tidak suka kepada mereka yang malas dan benda-benda yang kotor. Kata ketua tukang masak kepada semua juru masak, yang kalang kabut dan riuh rendah. Mendengar berita mengenai lawatan mengejutkan dari Raja Yarmus ke dapur istana. Walaupun semua teman Halimatun berdebar-debar menerima lawatan Raja Yarmus, tetapi Halimatun tetap tenang saja menunggu kedatangan Raja Yarmus itu. Tidak lama kemudian, Raja Yarmus tiba ke dapur istana, dan gembira melihat pekerja-pekerja dapur istana melakukan kerja mereka dengan baik dan tekun. "Halimatun, tolong bawa bekas makanan ini untuk dihidangkan di meja besar bagi santapan Raja Yarmus," perintah ketua tukang masak. Halimatun pun terus membawa sebuah bekas makanan menuju ke meja santapan rajanya itu. Namun tiba-tiba wanita ini tertimpa sesuatu yang menyebabkan bekas makanan yang dipegangnya terlepas dari tangan dan terjatuh ke lantai. "Ya Allah!" Halimatun menyebut nama Allah tanpa ia sadari terlepas dari mulutnya. Raja yang mendengar ucapan Halimatun itu sontak berteriak, "Halimatun, apa yang barusan kamu ucapkan? Kamu menyebut nama Tuhan orang Islam. Apakah ini bermakna kamu juga sudah memeluk agama Islam?" tanya Raja Yarmus kepada Halimatun. Halimatun serba salah untuk menjawab. Sementara Raja Yarmus dapat melihat gelagat Halimatun yang mencurigakan itu. Ketika didesak beberapa kali, akhirnya Halimatun mengaku sudah memeluk Islam. "Saya sekarang menyembah Allah, Tuhan semesta alam," ucap Halimatun dengan yakin. "Aku mau kamu meninggalkan agama Islam dan mengakui aku sebagai Tuhan kamu. Jika kamu ingkar terhadap perintahku, maka kamu akan dijatuhi hukuman berat," kata Raja Yarmus yang begitu murka mendengar pengakuan Halimatun itu. "Saya sama sekali tidak akan tunduk pada perintah tuanku."
Saya sanggup menerima hukuman tuanku, kata Halimatun yang enggan menuruti perintah Raja Yarmus. Walaupun ia tahu hukuman berat telah menantinya. Pengawal, kamu tangkap wanita ini, dan masukkan dia ke dalam kandang singa. Biar dia menjadi santapan singa-singa yang kelaparan itu, perintah Raja Yarmus. Halimatun terlihat tenang saja ketika pengawal istana menangkapnya. Perintah Raja Yarmus dilaksanakan dengan segera. Halimatun dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kandang singa. Sebelum singa-singa peliharaan Raja Yarmus dilepaskan ke dalam kandang, singa-singa yang masuk ke dalam kandang itu kelihatan begitu garang dan tidak mau menunggu, kecuali ingin menerkam dan mencabik-cabik Halimatun yang hanya mampu berdiri di sudut kandang. Halimatun sebenarnya ketakutan. Namun ia teringat kepada Allah yang maha mengasihi makhluk-makhluknya yang didolimi. Ya Allah, sekiranya Engkau maha berkuasa, berikanlah perlindunganmu atas diriku ini. Doa Halimatun dengan penuh takwa. Singa-singa itu tentu saja dapat mencium bau manusia. Lalu tanpa menunggu barang sesaat, hewan ganas itu hendak mematahkan tengkuk Halimatun yang masih bergetar ketakutan. Mulut Halimatun tak henti-henti menyebut nama Allah. Tiba-tiba, hewan yang tadinya begitu garang dan ganas tunduk pada Halimatun. Hewan itu seolah-olah memberi penghormatan kepada wanita ini dengan izin Allah. Halimatun terus menadahkan tangan tanda bersyukur kepada Allah, karena melindunginya dari hewan-hewan liar itu. Kejadian itu cukup mengejutkan Raja Yarmus. Mengapa singa-singaku tidak menerkam dan mengoyak tubuh wanita tua itu? Apa yang sudah terjadi? Mengapa singa-singa itu malah tunduk dan hormat pada Halimatun? Kata Raja Yarmus. Mungkin dia mendapat pertolongan dari Tuhannya. Sambung Raja Yarmus kepada pembesarnya. Mungkin juga tuanku. Mereka yang lain setuju dengan pendapat Raja Yarmus itu. Halimatun harus dikeluarkan dari negeri ini. Sekiranya orang banyak tahu tentang kehebatan Halimatun menundukkan singa-singaku, mereka pasti akan beramai-ramai memeluk Islam, kata Raja Yarmus. Ini merupakan ancaman besar kepada tuanku, sahut salah seorang pembesar kepada Raja Yarmus yang masih bingung memikirkan Halimatun. Akhirnya Halimatun diusir keluar dari negeri itu, tanpa belas kasihan dari Raja Yarmus. Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya.
Hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.